Suara Bismillah, record ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, pendidik dan tenaga kependidikan Taman Pendidikan Anak Negeri Balai Bermain Raden Ajeng Kartini. Yang terhormat ayah bunda atau orang tua siswa. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kepada kita, khususnya nikmat sehat, sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama mengikuti acara silaturahmi dan sosialisasi program Taman Penitipan Anak Negeri Balai Bermain Raden Ajeng Kartini. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yaitu sosialisasi program Taman Penitipan Anak Negeri Balai Bermain Raden Ajeng Kartini yang akan disampaikan oleh Miss Merta. Untuk Miss Merta kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang tua, ayah dan bunda. Sekarang Miss Merta mau panggil dulu biar kita bisa saling sapa ya. Zain, apakah Zain sudah ready? Ayah dan bunda? Ready, Miss. Ready, oke. Fariza, apakah ayah dan bundanya sudah ready? Ready. Ready, oke. Untuk Aulia sudah ready? Aulia masih belum ya? Oke, untuk Clay dan Sean, apakah bunda dan ayah sudah ready? Mamanya aja dulu. Oke. Gantian. Baik, sembari kita menunggu orang tua yang belum hadir, apa-apa kita mulai aja karena waktu berjalan terus dan ini juga sambil kita rekam, nanti hasilnya bisa kami akan share juga melalui link YouTube. Nah, saya akan coba share screen. Baik, nanti kita gantian aja ya Miss ya untuk menjelaskan yang masalah kelompok ya. Bisa saya minum dulu, borokan. Oke, nah hari ini saya mewakili dari tim pengajar di Taman Pendidikan Anak Negeri Balai Bermain Raden Ajeng Kartini akan menyampaikan program di sekolah kami agar orang tua pun mengetahui apa nih program-program kami di sekolah gitu kan. Sementara ini kan memang sekolah ini masih dilakukan secara daring, namun ya kita tetap berupayalah untuk tetap maksimal melakukan pembelajaran. Nah, saya ingin sampaikan bahwa sekolah, visi misi sekolah itu, ini visinya TPAN Balai Bermain RA Kartini itu memberikan pelayanan dengan kasih sayang agar anak dapat mandiri dan berkarakter. Nah, sementara visinya sendiri mendidik anak berdasarkan nilai-nilai religius, mengarahkan anak untuk dapat bertanggung jawab dan percaya diri, lalu melaksanakan pembinaan nilai-nilai moral, dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran belajar sambil bermain yang berpusat pada anak. Di sini belajar sambil bermain memang sesuai dengan pendidikan anak usia dini. Kami tidak mau memaksakan anak untuk harus misalnya usianya masih 4 tahun atau usianya 5 tahun, kami harus push dia untuk bisa baca sehingga anak-anak stres. Terus kami harus push anak untuk bisa menulis sehingga anak stres. Kami tidak mau melakukan itu, tapi kami tetap akan mengenalkan, akan tetap mengajarkan baca dan tulis, akan tetap mengenalkan huruf-huruf dan angka dengan cara bermain. Nah, kemudian tujuan dari TPAN Balai Bermain ini adalah menghasilkan anak yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Nah, kita kenalan dulu. Kemarin kan kita sudah kenalan. Ini adalah PLT Kepala Sekolah, Ibu Susana Riboh. Beliau juga memimpin sekolah TK di TK Latihan 2, dan beliau di sini sebagai PLT.
Kemudian ada juga bendahara sekolah, Ibu Rostini, SPDI. Nah, beliau juga sebagai bendahara di TK Latihan 2. Jadi beliau merangkap juga sebagai PLT bendahara. Lalu kemudian ada juga sebagai bendahara di sekolah TK Latihan 2. Kemudian selanjutnya, bentar nih, nge-lag. Kenapa nge-lag? Sebentar, laptop saya nge-lag. Oke, saya share screen ulang. Apa ya? Miss Rizka bisa bantu share screen, Miss? Halo? Coba saya ulang lagi. Nah, selanjutnya kita berkenalan juga bersama tim dari Taman Penitipan Anak, TPAN BBRA Kartini. Ini ada pendidik 2 orang dan ada 1 operator sekolah. Nah, pendidik ini satunya mengajar di kelas di kelompok brokoli, itu diajar oleh Miss Nerta. Yang kedua ada Miss Rizka, mengajar juga di kelompok wortel. Nah, kemudian ada operator sekolah namanya Miss Dewi. Nah, semoga ayah dan bunda dan anak-anak sudah mengenal kami ya, para tim di TPAN BBRA Kartini. Selanjutnya, kita berkenalan dengan anak-anak. Kemarin juga di MPLS sudah sedikit banyak sudah kenalan ya. Nah, Miss Rizka mau menjelaskan atau saya aja yang menjelaskan, Miss? Halo? Oke, boleh, Miss. Oke. Ini akan dijelaskan oleh Miss Rizka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Miss Rizka, akan menjelaskan mengenai kelas jenjang kelas anak. Untuk kelompok wortel itu 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Di sini ada Aira, Alvaro, Ardila, Arshila, Aulian, Sean, Fariza, Rifki, Nisham, dan Zain. Mungkin untuk Sean dan kakak Clay ya, Bunda, khususnya kelasnya kan nanti akan kita breakout, akan kita bagi jadi kelompok masing-masing, kelompok kelompok brokoli dan kelompok wortel itu nanti kita pisah gitu, karena menurut umur juga permainannya kita bedakan gitu, aktivitasnya kita bedakan. Jadi mungkin menyediakan 2 Zoom atau kakak Clay Zoom dengan Miss Merta, untuk Abang Sean bisa melalui video YouTube atau gimana, atau ditukar seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kelompok brokoli ya, Miss. Oh iya, saya lagi ya, Miss ya. Bebas. Nah, selanjutnya ada kelompok brokoli. Kelompok brokoli ini penanggung jawabnya adalah Miss Merta. Nah, anak-anaknya itu ada Gaisan, ada Clay, ada Fahri, ada Feli, ada Kenar, ada Fafai, ada Ahdan, ada Salman, dan Safwina, dan Fatih. Nah, di sini anak-anak usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Memang tetap nanti Miss Merta akan tetap membedakan pembelajarannya dari usia juga dari kemampuan. Nah, kalau misalnya usianya sudah 5 tahun tapi kemampuannya masih 4 tahun, tetap Miss Merta akan kasih kegiatannya usia 4 tahun. Begitupun nanti dengan Miss Rizka ya. Jadi Miss Rizka juga kalau misalnya nanti usianya 4 tahun tapi ternyata kemampuannya belum sampai 4 tahun, ya masih tetap di kelas kita. Tapi kalau seandainya nanti seperti Zain, bentar lagi 4 tahun. Nah, Zain dan Aulian, Zain dan siapa kemarin ya? Fariza. Zain dan Fariza
di kelas Miss Rizka dulu, mungkin 1 bulan, dilihat dulu perkembangannya seperti apa. Kalau memang nanti ternyata perkembangannya bagus sekali, bisa naik ke kelas Miss Merta. Nah, begitupun di kelas Miss Merta, ternyata misalnya contohnya ada Salman, misalnya ada Fahri, ada Ahdan, misalnya ternyata setelah Miss Merta analisa gitu, oh iya Ahdan dan Fahri dan misalnya dan Clay atau dan siapapun lah anaknya, kalau memang belum terlalu bisa untuk mengikuti di kelas 4-5, maka bisa saja masuk ke kelas wortel, bisa saja seperti itu. Tapi bisa juga tetap di kelas brokoli, karena nanti juga di anak yang 5-6 tahun Miss Merta bikin program program literasi, pembelajaran literasi. Nah, pembelajaran literasi ini kemungkinan akan dimulai pada bulan depan, bulan Agustus. Apa sih kegiatan di program literasi ini? Nah, jadi program literasi ini Miss Merta buat spesial untuk anak usia 5-6 tahun atau anak yang mau masuk SD. Karena di sini kegiatannya nanti mengenal huruf, mengenal angka, lalu kemudian nanti membaca, menulis. Intinya itu untuk persiapan SD. Kan 1 minggu 1 kali. Kegiatannya mungkin melalui Zoom meeting biar lebih intens. Nanti kalau memang yang anak usia 4-5 tahun seperti Kenar, kalau memang Kenar sudah mumpuni, boleh ikut di kelas literasi pada hari yang sudah Miss Merta tentukan nanti. Karena kalau misalnya Miss Merta memaksakan untuk masuk semua, khawatirnya nanti anak stres, anak belum siap untuk misalnya diajarkan membaca dan lain-lain. Makanya Miss Merta hanya memilih anak-anak yang dianggap sudah siap dan usia-usia yang sudah matang. Gitu. Selanjutnya ada model pembelajaran yang akan dilaksanakan di TPAN BBRA Kartini. Nah, di sini kegiatan pembelajaran mengutamakan sekali lagi bermain sambil belajar. Jadi mungkin ada orang tua yang berekspektasi, oh iya anak saya nih harus bisa baca nih, pokoknya harus bisa tulis, pokoknya harus bisa tambah-tambahan nih. Nah, kami tidak mau orang tua berekspektasi terlalu tinggi seperti itu, karena kami, saya dan Miss Rizka gitu dan tim sudah bukan punya pemahaman ya, mengetahui bahwa pembelajaran anak usia dini itu memang harus belajar bermain sambil belajar. Gitu. Memang kami tetap akan mengenalkan kegiatan literasinya ini, tapi tidak berarti anak itu harus sehingga dia stres gitu. Nah, apa saja yang bisa kami sampaikan atau kami berikan stimulasi kepada anak, yaitu bagaimana cara anak berpikir kritis, bagaimana cara anak itu kreatif, bagaimana anak mampu memecahkan masalah, kemudian komunikatif, dia mau bekerja sama dengan baik itu dengan ayah dan bunda, kalau masih di rumah kan baik itu dengan adiknya atau dengan kakaknya, mau bertanggung jawab, mau mandiri, mau berperilaku baik, misalnya berkata sopan, terus kemampuan matematika dan bahasa. Nah, jadi hal-hal yang membentuk karakter anak ini menurut kami ini jauh lebih penting daripada bukan berarti pembelajaran matematika dan bahasa tidak penting, tapi hal-hal karakter inilah yang kita sama-sama harus bangun anak dari kecil gitu, dari pendidikan anak usia dini. Karena memang di usia 7 tahun pun nanti, di usia SD pun nanti anak tetap akan belajar matematika dan bahasa gitu. Selanjutnya ada tata tertib. Nah, ini perlu untuk orang tua ketahui karena selama ini yang sudah berjalan kita sudah juga berupaya untuk dari awal itu kita Miss? Kita pakai WhatsApp group ya, Miss? Hanya WhatsApp group saja ya? Iya. Grup saja, kemudian kita evaluasi kita tidak begitu berjalan. Oke, terus kami pun berusaha untuk membuat video ya, Miss ya? Kita ngirim video sepertinya juga kurang maksimal ya. Memang kita menyadari lah ya, orang tua memiliki kesibukan, terus keterbatasan mungkin kuota, terus keterbatasan waktu. Memang ya begitulah kendalanya. Nah, sehingga kita evaluasi lagi ternyata melalui membuat video juga kurang efektif. Lalu kita juga mengupayakan untuk melakukan Zoom ya, Miss ya. Walaupun Zoom waktu itu tidak setiap minggu, bisa 2 minggu sekali kalau nggak salah itu, tapi tetap berkomunikasi. Selamat pagi Bu Tio. Selamat pagi Bunda Tio.
Selamat pagi, Bunda Tia. Selamat pagi, lanjutkan. Bunda, Selamat izin pagi, Bunda. boleh untuk sekapur siri sepatah dua patah ke orang tua. Iya, Tapi lagi bicara, Nggak apa-apa Bu, selesaikan nanti dulu kami, aja. Nanti kami lanjutkan. iya. nggak apa-apa. Oke. Ini orang tua semua ada ya? Ini Halo? sambil aja, Bu. Baru sebagian aja. Hah? Sambil berjalan aja. Jadi kita sudah mulai. Harus Memang bagian. menunggu orang tua dan ini kita record. Kalau memang nanti orang tua ketinggalan, kita bisa kita bisa cari YouTube yang sudah nanti kami akan upload. Oke. Berarti saya mulai ya. Baik, Bun. Ya, saya mulai ya. Iya Bun. Dulu saya pakai ini dulu. Masalahnya di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk bunda-bunda PAUD yang ada di PAUD Balai Kartini TPA Negeri Balai Bermain RA Kartini. Saya sangat berterima kasih karena pembelajaran ini dan suatu pendidikan adalah adanya kerjasama antara orang tua dengan guru-guru PAUD. Dan saya berterima kasih kepada orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya di TPA Negeri Balai Bermain RA Kartini. Juga kepada guru-guru PAUD, tetap semangat walaupun masa-masa pandemi kadang membuat orang bosan, anak maupun gurunya, kayaknya ingin ketemu. Tapi saya yakin percaya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik bila ada kesadaran guru-guru PAUD dan juga orang tua dalam menjalin hubungan yang baik untuk keberhasilan suatu pendidikan bagi anak-anak kita semua. Keberhasilan pendidikan terletak pada orang tua dan juga guru-guru PAUD. Akhir kata, saya hanya menitip pesan kepada semua guru-guru PAUD. Semangat, jangan patah semangat. Apapun yang terjadi tetap dijalankan. Tapi bagaimana caranya supaya warga belajar kita banyak atau peserta kita banyak, itulah diperlukan metode atau trik-trik dari guru PAUD biar anak-anak kita datang ke tempat anaknya untuk bersekolah atau dititipkan kepada TPA Negeri Balai Bermain RA Kartini. Itu aja mungkin, Mbak. Dan saya juga pesan sekali lagi untuk pembelajaran kurikulumnya coba dibuat supaya anak semakin tertarik. Ya, jangan terlalu monoton karena pembelajaran untuk anak PAUD dengan anak-anak yang sudah sekolah dasar itu sangat berbeda. Kalau anak-anak PAUD alhamdulillah 20 menit bisa bertahan itu udah alhamdulillah ya. Tapi itulah trik-trik atau bagaimana metode memberikan pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Saya yakin percaya kepada semua guru-guru PAUD yang ada di TPA Negeri Balai Bermain RA Kartini pasti bisa. Semangat dan juga kepada orang tua tetap semangat. Pandemi ini kita sama-sama berdoa semoga cepat berlalu. Itu aja mungkin dari saya untuk pembukaan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Tio yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya Miss Berta, boleh dilanjutkan lagi? Ya, izin melanjutkan ya. Nah, ini kita tadi saya sudah membahas sedikit tadi ya. Kita lanjutkan kembali, Ayah dan Bunda. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi ini. Memang sih kami menyadari sekali orang tua juga sibuk bekerja, orang tua juga memiliki kesibukan lainnya gitu ya. Ya, kami berharap kami dan orang tua bisa bekerja sama dan memang hari ini
kami berterima kasih juga kepada orang tua sudah mau membimbing anaknya di rumah, sudah mau membantu anaknya juga di rumah, menemani untuk belajar gitu ya. Nah, mau sampaikan kegiatan pembelajaran itu dilakukan sekarang secara daring full, tidak ada luring atau blended learning, misalnya daring dan luring tidak ada, sekarang masih secara daring. Akan dilakukan melalui metode Zoom. Zoom itu 2 kali seminggu, pukul 9 sampai 9.30. Nah, kemudian 8.45 anak-anak sudah boleh masuk, biar nanti kita tidak telat. Biasanya kan sudah dibuka, jam 9 kurang sudah dibuka, tapi biasanya mulainya 9.15 seperti itu. Nah, jadi kita berharap untuk ke depan jam 8.45 itu anak-anak dan guru sudah masuk, dan jam 9 kita mulai. Nah, 2 kali seminggu itu hari apa? Ini hari Selasa dan Kamis, tapi bisa jadi kondisional. Jadi ketika misalnya gurunya tiba-tiba harus ada pelatihan yang memang tidak bisa ditinggalkan, mungkin akan bisa diganti di hari berikutnya, misalnya hari Jumat, ataupun di hari sebelumnya, hari Rabu, bisa jadi seperti itu. Atau anak-anak punya kegiatan apa, nanti bisa kita ganti di hari yang lain, kondisional aja. Cuma kita tentukan aja di sini hari Selasa dan Kamis. Kemudian ada juga melalui WA Group. WA Group ini 3 kali seminggu, dimulai dari pukul 8 sampai 10. Nah, tapi ini sekali lagi kondisional ayah dan bunda. Kalau memang ayah dan bunda memang sibuk, belum bisa menemani anak, mengumpulkan tugas di jam 10, jam 3 sore, jam 2 sore, itu tidak apa-apa. Kami tetap menerima, ataupun masih besok harinya juga tidak apa-apa. Kami tetap menerima gitu. Karena kami memahamilah bagaimana orang tua juga memiliki pekerjaan lain, memiliki kesibukan yang lain gitu. Kami berharap orang tua ketika memiliki kesulitan atau tidak mengerti atau ada yang kurang dipahami, informasikan saja kepada kami, baik melalui grup ataupun Japri, boleh tanya gitu, Miss, ini seperti apa ya Miss, kami kurang paham Miss, pertanyaan-pertanyaan apapun yang bisa kami bantu untuk bagaimana orang tua bisa maksimal dalam menemani anak melakukan aktivitas di rumah. Kemudian ada program kelas literasi yang sudah saya bahas sedikit tadi. Ini program kelas literasi ini adalah khusus untuk anak usia 5-6 tahun atau persiapan ke SD. Nah, karena nanti ada beberapa anak seperti Pati, Fafai, lalu ada Gaisan, itu yang usianya sudah 5 bahkan 6 tahun, kemungkinan tahun depan itu adalah masuk SD, maka Miss Merta membuat program kelas literasi ini di 1 minggu 1 kali melalui Zoom. Nah, apa yang dilakukan di kelas literasi ini? Kelas literasi ini Miss Merta mau membahas kegiatan berbahasa dan matematika. Jadi berbahasa itu mengenal huruf, nanti akan ada membaca, kemudian nanti anak mampu untuk berbicara, membuat kalimat sederhana, seperti itu. Nah, tapi ini bertahap ya, kita mulai dari mengenal huruf dulu, lalu nanti mulai mengenal dua suku kata, lalu kemudian kata, seperti itu. Nah, begitu juga dengan matematika. Matematika nanti kita juga akan mengenal mulai dari angka dulu, nanti lalu pengenalan jumlah, dan lain-lain. Nah, intinya kelas literasi ini lebih diutamakan untuk usia 5-6 tahun. Tapi Miss Neta tadi sudah sampaikan, kalau memang ada anak usia 4 tahun tapi mampu, seperti misalnya Kenar, Miss Neta sudah lihat dia sudah mampu nih untuk mengenal angkanya sudah fasih gitu. Boleh ikut. Nah, tapi kami tidak mau paksakan di usia 4-5 tahun karena khawatir nanti anak belum waktunya sehingga kami masukkan jadi stres, kami tidak mau seperti itu. Nah, ada juga nanti akan pembagian learning kit. Learning kit ini kita akan bagikan 1 bulan sekali. Nah, kita akan mengupayakan untuk pembagian 1 bulan sekali dalam bentuk lembar aktivitas bermain dan peralatannya, Miss ya. Peralatan untuk 1 bulan itu. Misalnya nanti ada art and craft. Kita akan bantu siapkan nih nanti misalnya kayak kertas origami dan lain-lain lah ya Miss ya. Tapi kalau misalnya kayak krayon itu buat 2 semester ya Miss ya. Untuk krayon itu 2 semester. Kasih cat itu untuk 1 semester, misalnya cat air ya. Lalu kemudian nanti kita akan kasih lem gitu, lem untuk 2 semester ya Miss ya.
Cuma kalau yang memang membutuhkan art and craft, misalnya kayak kertas yang memang harus dibutuhkan di 1 bulan itu, ya kita akan bagikan di satu bulan itu saja bersama dengan lembar aktivitas bermain. Nah, kemudian juga nanti setelah 1 bulan akan diinfokan lagi orang tua mengambil kembali dan membawa lagi ya Miss ya, membawa lagi hasil anak-anak. Jadi hasil anak-anak lembar aktivitas itu dikumpulin, nanti kita sediain map. Habis bermain, misalnya anak difoto gitu, difoto tidak mesti harus sambil megang dia lagi mengerjakan pun tidak apa-apa gitu, difoto ya Miss ya, difoto lalu kemudian dimasukkan lagi setelah dikerjakan, dimasukkan lagi ke dalam map, ya disimpan aja, nanti sebulan kemudian bertemu dengan Miss Merta dan Miss Rizka, dikembalikan lagi untuk kami evaluasi, kemudian nanti orang tua juga ngambil yang baru. Jadi setiap bulan selalu berganti seperti itu ya Miss ya? Iya. Ya, oke. Jadi kita kumpulkan untuk kita evaluasi lagi gitu sampai mana dia perkembangannya gitu. Sebagai portofolio juga sih, sebagai portofolio hasil karya anak, beraktivitas gitu. Dan juga tetap kita meminta, kalau bisa meminta foto ya Miss ya, yang dikumpulkan melalui WhatsApp group atau Google Drive ya Miss ya? Iya. Ya. Tidak mesti harus anak memegang lembar kerjanya, tapi anak prosesnya dia lagi bikin juga nggak apa-apa. Misalnya lagi lagi mengerjakan, tiba-tiba Bunda ngambil kamera langsung foto aja gitu, tidak apa-apa. Lalu kemudian, nah selanjutnya di sini ada tata tertib dalam kegiatan BDR ya Miss ya. Nah di sini ada 11. Kita sih sebenarnya tetap fleksibel ya, cuma ya memang kita harus tahu biar kita sama-sama bisa tertib gitu ya. Yang pertama, anak harus sudah mempersiapkan diri dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah sebenarnya 15 menit kita sudah buka Zoom kalau sudah Zoom ya Miss ya. Kalau kita pas hari itu Zoom ya Miss ya. Berarti 15 menit sebelumnya kita sudah buka. Yang kedua, anak dalam BDR menggunakan aplikasi Zoom, WA, YouTube, dan lain-lainnya untuk aktivitas bermain sambil belajar. Yang ketiga, jika anak sakit atau berhalangan jam orang tua harus menyampaikan kepada wali kelasnya. Boleh japri, boleh juga di WhatsApp group. Nah, yang keempat, selama berlangsung pembelajaran online atau daring, anak harus didampingi dan dalam pengawasan orang tua. Ya, memang kegiatan belajar dari rumah ini orang tua sangat berperan penting. Kami berharap sekali orang tua bisa mendampingi. Kalaupun memang orang tua bekerja, boleh juga diwakilkan oleh neneknya, oleh mbaknya, oleh kakaknya. Intinya orang dewasa yang bisa mendampingi anak. Karena nanti ada beberapa kegiatan yang tidak hanya mengerjakan lembar aktivitas bermain, tapi bisa jadi ada art and craft, karya-karya, ada juga fun cooking. Kita juga bikin fun cooking ya Miss ya, kayak bikin smoothies, ada juga nanti science, eksperimen. Nah itu hal-hal itu harus didampingi oleh orang tua, karena memang anak usia yang, apalagi anak usia 2 tahun, usia 4 tahun itu memang belum terlalu bisa dilepas secara mandiri. Yang kelima, anak wajib aktif dan merespon apabila diminta sebagai bentuk keaktifan kegiatan pembelajaran. Sejauh ini sih alhamdulillah anak-anak sudah pada aktif. Yang keenam, anak wajib mengumpulkan hasil aktivitas bermain sambil belajar sesuai waktu yang ditetapkan oleh guru. Nah, sekali lagi, ini tetap fleksibel ya Ayah dan Bunda. Kalau memang Ayah dan Bunda sibuk sekali hari itu, ternyata baru bisa mengerjakan lembar aktivitas atau tugasnya itu di malam hari, uploadnya baru malam hari, atau uploadnya baru besok hari, kami tetap menerima, tidak apa-apa. Nah, yang ketujuh, apabila ada kendala teknis, anak dapat langsung berkomunikasi dengan wali kelas untuk selanjutnya. Yang 8, anak yang memiliki kesulitan belajar dan masalah lainnya dapat berkonsultasi kepada wali kelas. Nah, boleh Bunda misalnya dikomunikasikan nih, kenapa ya seperti ini, kenapa ya begini begitu gitu, boleh. Kami juga tetap akan memberikan masukan-masukan dan saran-saran, kita bekerja sama lah. Yang ke-9, selalu mengucapkan salam dan kata terima kasih, tolong, dan maaf. Nah, ini penting ya kita ajarkan kepada anak-anak biar terbiasa. Yang 10, anak diharapkan tidak makan dan minum pada saat sedang berlangsungnya Zoom. Nah, jadi sebelum Zoom, anak boleh sarapan dulu, boleh minum dulu. Minum boleh lah ya, Miss, haus ya. Iya. Kalau sarapan, ya, kecuali kita lagi kegiatan fun cooking ya, bolehlah kita makan-makan ya. Yang itu
Yang 10 anak diharapkan tidak sudah. Yang 11 selama aktivitas bermain berlangsung, anak tidak diperkenankan bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan. Karena ini dikhawatirkan anak-anak jadi tidak fokus ya, jadi terpecah, jadi distract ketika dia melihat yang lain. Selanjutnya begitupun sebenarnya dengan ketika kegiatan pembelajaran ya Miss, ya baiknya sih memang anak misalnya jangan dikasih pegangan dulu, misalnya kayak mainan gitu, takutnya dia ke-distract, akhirnya dia tidak bisa perhatikan gitu. Nggak fokus. Ya, tidak fokus. Nah, sekarang Miss Merta atau Miss Rizka nih yang akan menjelaskan kalender akademik. Oke, boleh Miss. Oke. Kita switch bergantian. Oke. Untuk kalender akademik selama semester 1 ini kita sudah menjalankannya ya, maksudnya ada MPLS, pengenalan masa pengenalan lingkungan sekolah, lalu rapat orang tua. Nah, akan diadakan itu Zoom 2 kali dalam seminggu. Lalu selanjutnya Miss, izin. Oh ya. Selanjutnya di bulan Agustus itu kita insya Allah tanggal 13 akan mengadakan lomba, yaitu lomba secara virtual juga. Jadi nanti lombanya masih kita diskusikan ya Miss. Iya. Lombanya Lalu paling practical life. iya. Lalu tanggal 10 itu libur tahun baru Hijriah, 17 Agustus libur HUT RI. Selanjutnya tanggal 18 itu pembagian hadiah kecil-kecilan. Lalu tanggal 23 itu Hari Anak Nasional, 24 Hari Anak Belajar 24 Hari Anak Belajar Membaca. Insya Allah programnya kita akan membaca buku cerita bersama ayah atau bunda di rumah. Selanjutnya bulan September itu kita akan tanggal 9-nya ada, karena memperingati Hari Olahraga Nasional, kita akan melakukan kegiatan senam bersama. Dan untuk tanggal 24-nya kita akan mengadakan makan sehat. Makan sehat ini seperti makan sayuran, makan buah atau buah-buahan, itu nanti kami akan infokan kembali. 29-nya itu parenting. Kegiatan parenting insya Allah. Selanjutnya bulan Oktober. Oktober itu untuk tanggal 4-nya untuk memperingati Hari Batik Nasional, kami akan mengadakan yaitu Batik Day. Jadi anak-anak menggunakan pakaian batik seperti itu. Lalu 28 Hari Sumpah Pemuda, tanggal 19-nya libur Maulid Nabi. Oktober dah. Nah, untuk bulan November ini, kita akan memulai kegiatan asesmen, yaitu penilaian anak-anak. Jadi kita akan lebih fokus melihat perkembangan anak, sampai mana perkembangannya gitu untuk pengisian rapot. Jadi dari tanggal 15 November sampai 30 November. Lalu 26-nya makan sehat kembali. Setelah itu lanjut Miss Marta. Nah, tanggal 1 sampai 8-nya masih asesmen. Setelah itu tanggal 9 sampai tanggal 15 saya dan Miss Marta yaitu mengisi rapot atau menulis laporan perkembangan anak-anak kita liburkan, jadi tidak ada kegiatan Zoom meeting atau kegiatan melalui WhatsApp group. Setelah itu tanggal 16-nya untuk
di kalender pendidikan itu tanggal 17 memulai rapatnya, tapi kami majukan menjadi tanggal 16 seperti itu. Lalu libur semester itu tanggal 17 sampai 31 Desember. Libur semester ya, Miss? Next, Miss Marta. Iya. Pembagian hasil perkembangan nanti itu juga bisa itu ya, Miss, ya. Orang tua mau konsultasi misalnya dari hasil pembagian perkembangan itu memang misalnya ada anak yang gimana ya, Miss, kalau begini itu juga bisa konsultasi ya, Miss, ya. Iya. Kita bisa diskusi Iya, sama-sama. Terus asesmen siswa ini, Miss, ada yang mau ditambahkan lagi, Miss Marta? Boleh. Yang kayak asesmen siswa ini mungkin lebih ke kita melihat perkembangan anak sudah sejauh mana ya, Miss, ya? Ya. Ya. Oke. Nah, untuk tema, Miss Rizka atau Miss Merta yang akan jelaskan? Untuk tema semester 1 ini, untuk bulan ini ya, bulan Juli itu ada diri sendiri, subtemanya aku, tubuhku, cita-citaku. Lalu bulan selanjutnya ada lingkunganku, subtemanya keluarga, rumah, sekolah, lingkungan sekitar. Lalu bulan selanjutnya kebutuhanku, subtema makan dan minum, kebersihan dan pakaian, kesehatan dan keamanan, kasih sayang dan perilaku baik. Untuk selanjutnya binatang. Binatang ini subtemanya binatang ternak, binatang liar, makanan binatang, binatang peliharaan. Untuk selanjutnya tanaman. Subtemanya sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Nanti kita akan menjelaskan ke anak-anak mengenai beberapa subtema. Miss Marta mau menambahkan? Ya, boleh. Jadi dari 5 tema ini juga tidak nanti kita akan coba untuk membuat program bagaimana caranya biar ini fun ya, Miss, ya. Jadi dari nanti ada kegiatan art and craft, ada juga kegiatan science-nya, ada juga kegiatan fun cooking-nya. Jadi tidak semua kegiatan semua tema ini tentang tidak semua tema ini lembar aktivitas bermain, maksudnya LK, tidak semua LK. Jadi nanti kita akan mix, misalnya di Zoom meeting kita akan menanam science, misalnya menanam toge, misalnya bisa jadi seperti itu pas di tanaman gitu kan, tema tanaman. Lalu kemudian nanti untuk yang tema-tema binatang mungkin akan banyak art and craft juga, kita akan bikin yang ini seperti itu. Jadi nanti kita paling meminta bantuan orang tua menyediakan alat-alat yang memang tidak bisa kita kasih. Misalnya kita mau fun cooking nih, misalnya ada roti. Nah, roti tidak mungkin kita kasih karena keterbatasan waktu, nanti keburu basi gitu kan. Jadi nanti orang tua bisa bantu sediakan gitu. Atau misalnya kayak hal-hal yang memang terkacang-kacangan, kita hari ini mau ngapain nih, membutuhkan kacang-kacangan. Nanti kita akan minta orang tua untuk menyediakan gitu. Sama seperti semester yang lalu, misalnya kemarin ada fun cooking membuat smoothie, jadi orang tua juga membeli susu sendiri, membeli pisang sendiri, seperti itu ya, Miss, ya? Iya. Nah, selanjutnya ada diskusi. Jadi setelah diskusi dan tanya jawab ini, kita juga nanti akan membentuk komite sekolah, ya. Demikian ya, Miss, ya. Sosialisasi program TPAN DDR saat ini. Untuk orang tua yang mau bertanya silakan, atau memang ada yang didiskusikan boleh. Silakan orang tua, Ayah dan Dinda. Ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Izin, Miss, nanti jadwalnya bisa di-share ke kita. Baik, siap. Boleh. Ya, soalnya kita kerja juga supaya kita bisa jadwal anak ya. Nanti kami akan rekap lagi. Ada lagi Bunda, Ayah yang mau bertanya misalnya terkait program dan lain-lain?
kita sembari pembentukan. Mungkin sambil berjalan mungkin kita ini kali ya Miss Marta pembentukan komite. Ya, sekarang saya mau infokan sebelumnya. Jadi kemarin itu pembentukan komite tahun ajaran 2020 dan 2021 itu ketuanya ada Bunda Rini Widiasati, selanjutnya ada Bunda Hanifah, yang bendaharanya ada Bunda Ratih Saraswati Asika. Nah, tahun ajaran 2022 itu belum ada Bu. Jadi kami mohon untuk partisipasinya Bunda. Kira-kira siapa yang ingin menjadi ketua nanti. Sebenarnya komite itu kita bisa diskusikan lah ya. Kalau nggak mau deh nanti bebannya banyak gitu. Nanti kita bisa diskusikan para guru apa nih programnya ya. Ada bunda-bunda di sini yang atau ayah yang bersedia untuk menjadi ketua komite sekolah. Izin nanya dulu ya, Miss. Ini komite ini untuk lebih ke apa ya, maksudnya hubungan antara orang tua ke anak dan guru gitu. Iya. Miss Marta izin suaranya. Boleh dijelaskan dulu? Sebentar. Suaranya Miss Marta gimana Miss Marta izin. Jadi untuk komite ini untuk penyambung dari sekolah ke orang tua ke sekolah. Jadi kita seperti kerjasama bareng gitu, Bunda. Jadi kita seperti kegiatan, misalkan ada kegiatan apa, nanti kita kegiatan contoh lomba nanti kita kerjasama dengan komite, contoh untuk pembelian kado atau sebagainya, itu kita mohon untuk bantuan orang tua seperti itu. Miss Marla, ada yang mau ditambahkan? Ini kan memang belum banyak aktivitas dan kegiatan yang Miss. Tapi memang kita minta bantuan orang tua, mungkin lebih ke kalau komite itu lebih mengkoordinir gitu ya. Kalau misalnya ada kegiatan, misalnya kayak lomba, atau memang nanti ada kegiatan apa lagi, nanti mungkin sesama orang tua lah yang misalnya untuk hadiah nih apa nih, misalnya mungkin orang tua nanti akan berdiskusi nih apa kira-kira ya sebenarnya buat lucu-lucuan atau buat senang-senang anak-anak aja sih. Sejauh ini memang kalau misalnya sudah aktif tidak daring lagi, mungkin banyak program-program yang bisa yang bisa dilaksanakan oleh komite. Namun untuk sejauh ini memang ya yang penting kita membuat komite, lalu nanti boleh berdiskusi dengan para guru dan tim sekolah mau kegiatan apa, misalnya ada mau melaksanakan apa nih. Tapi kan tadi kan di kalender akademik pun sebenarnya sudah ada rincian ya kita mau ngapain aja gitu. Gitu Bun. Jadi nanti ini terbuka untuk siapa saja, orang tua, ayah dan bunda, siapapun boleh untuk mencalonkan sebagai ketua komite. Kita berharap sekali orang tua berpartisipasi ya Bun. Kalau memang tidak ada yang menunjuk, maka kami akan yang menunjuk. Gimana Bun, apakah sudah ada yang mau mendaftarkan diri sebagai ketua komite? Miss, gimana Miss? Belum ada jawaban Miss. Bunda Zain, apakah bersedia Bunda Zain? Atau Bunda Fariza? Atau Bunda Clay? Atau Bunda Aulia? Bunda Pasti? Atau Bunda Rizky? Apa mau kita tunjuk aja Miss kira-kira bersedia atau tidak gitu ya? Iya. Untuk ketuanya dulu ya Miss. Oh, ketuanya dulu ya, baru nanti koordinator per kelas gitu ya.
Iya, ketuanya dulu, lalu ke koordinator kelas. Boleh. Kalau misalnya ketua komite nih dari Jadi, sekolah. izin Miss Marang mau menambahkan, jadi nanti komite membuat selain kalau grup wortel dan brokoli itu kan hanya untuk kegiatan belajar gitu, untuk dari guru ke orang tua. Nah, kalau nanti komite buat lagi grup khusus memang orang tua, kami tidak ada di dalamnya situ, jadi nanti kita sampaikan ke misalkan kadang kan seperti tahun ajaran kemarin tuh ada kegiatan ini ya Miss, lomba ya, lomba apa? Mewarnai. Nah itu kita lempar ke komite menyampaikan lagi, ketua komite menyampaikan lagi ke orang tua gitu, dan setelah komite menyampaikan ke orang tua lalu cabang lagi ke koordinator kelas nih, contohnya ke kelas brokoli misalkan mamahnya Fatih, atau di kelas wortel itu Bunda Aulian gitu, contohnya seperti itu. Jadi kami hanya dari sekolah menyampaikan ke ketua komitenya gitu. Selanjutnya ketua komite melempar ke orang tua yang lain seperti itu. Kurang lebihnya. Kita coba untuk tunjuk dulu kira-kira bersedia atau tidak orang ayah dan bundanya, atau kita mau menunggu nih ayah dan bundanya untuk menunjuk siapa yang bersedia. Bunda Clay boleh? Bu Christine boleh jadi ketua? Waduh, sekarang saya minta maaf. Kesibukan luar biasa. Bingung bagi waktu. Siap. Iya, maaf sebelumnya. Ya, tidak apa-apa. Kalau Bunda Rizky, Bu Rilan, apakah bisa jadi ketua komite? Izin Bu. Ya, Miss. Kalau jadi ketua komite sekolah, bersedia nggak Bu kira-kira? Kalau bisa kalian aja, Miss. Kalau saya biasanya juga suka banyak kegiatan di kantor. Atau yang non PNS aja gimana, Miss? Coba kita lempar lagi ya. Baik, Bu, terima kasih ya. Apakah Bunda Fariza atau Bunda Zain bersedia? Skip dulu deh, Miss. Kayaknya saya lihat kondisi tahun ini dulu. Kalau tahun depan mau. Belum berani nyoba. Masih anak baru. Nggak apa-apa. Nanti kami arahkan. Ya, nanti kita komunikasi kok. Karena kan memang sejauh ini juga kegiatan itu belum banyak banget juga. Jadi ya memang yang penting kayak memang suatu syarat sekolah itu memang harus ada komite, itu memang harus ada harus berjalan ya Miss ya. Dan nanti kalau memang ini kita juga sama-sama berdiskusi dan bekerja sama Bun, jangan khawatir. Gimana Bun? Kira-kira Bun dan Zain nggak apa-apa ya? Nggak mau, tahun depan aja, Miss. Tahun depan pilih saya boleh. Oke, ya udah nggak apa-apa. Terima kasih ya Bun. Coba Bunda Fariza. Mohon maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Bunda Fariza. Atau ayahnya boleh, tidak harus Bunda kok. Ayahnya juga boleh kalau menjadi ketua komite. Ada tautan nih. Bunda Fariza. Fariza ayahnya yang mewakilkan. Ayahnya ya. Coba kita ini dulu ya. Kalau itu, ya Bunda Aulian. Bunda Aulian, gimana Bunda Aulian? Nggak dulu deh, Miss. Soalnya kan kerja juga. Waduh, gimana ini Miss? Nggak ada yang mau, Miss.
Siapa nih yang mau coba? Fariza belum jawab tadi nih. Nanti kita lempar lagi deh di grup kalau memang di sini juga belum ada ya. Fariza, nah udah nih. Ayo Bunda Fariza, boleh ya jadi ketua komite sekolah. Bunda atau ayahnya juga boleh, tidak harus bundanya. Ini udah nggak di mute nih, tapi nggak ada suaranya. Kayaknya belum ada jawaban, Miss. Jadi kita lempar aja nanti Miss di kelas ya, Miss ya. Oke. Mungkin boleh ini lagi sama Miss Rizka. Sudah selesai kita ininya, kegiatan sosialisasinya. Miss, nggak ada suaranya, Miss. Unmute dulu, Miss. Sorry. Terima kasih Miss Merta sudah memberikan apa? Menjelaskan program-program di TPAN Balai Bermain Raden Ajeng Kartini. Demikian acara silaturahmi dan sosialisasi program TPAN Taman Bermain Raden Ajeng Kartini telah selesai. Kami haturkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah hadir dalam acara sosialisasi ini. Mohon maaf jika pada acara ini ada yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda. Mari kita tutup acara dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pamit undur diri, saya Miss Rizka mohon maaf yang sebesar-besarnya pada hari ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Belum ada kayak ya. Terima kasih, Fariza. Hai Kakak Kli. Hai Kakak Kli. Miss, mungkin kita boleh foto bareng kali ya, Miss? Boleh. Sini. Foto bareng dulu boleh ya, Bunda. Mohon nyalakan videonya. Harus saya rubah dulu gambarnya Clay ya. Bagus banget. Bun, izin udah sembuh, Bun? Clay-nya udah. Kalau saya kan memang negatif. Tapi beranggapan positif aja biar sehat semua. Siap, Bunda. Tidak boleh distresin ya, Bun ya. Iya. Hai Kakak Fariza. Oke, ya Miss. Udah ya? Udah. Sebentar ya, ada foto. Halo Rizky. Ternyata Rizky sudah bangun. Senyum. Dimakan. 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih Ayah Bunda atas waktunya sudah hadir. Bye Rizky. Sama-sama, Miss. Dadah Rizky. Dadah, kita Dedek. Dadah Rizky. Kabur ya anaknya. Dadah. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Izin live. Iya, Bun.